Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenza dari kelas 12-7 akan mempresentasikan materi tentang sabar. Konsep sabar dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab yaitu as-sobru yang berarti tahan. Dari makna kata tersebut dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tak mudah hancur. Dengan kata lain, sabar dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah salah satu keutamaan hidup terbaik dalam Islam. Melalui sabar, Muslim percaya bahwa seorang individu dapat tumbuh lebih dekat dengan Tuhan dan dengan demikian mencapai kedamaian sejati. Ditegaskan pula dalam Islam bahwa Allah berserta orang-orang yang sabar, lebih khusus lagi dalam musibah dan penderitaan. Macam-macam sabar. Beberapa macam sikap sabar dalam Islam yang perlu diketahui. Sabar kepada kewajiban-kewajiban Allah, yaitu sabar dalam menjalankan setiap perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sabar dari larangan Allah, yaitu sabar dalam berusaha menghindari setiap hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar terhadap musibah, yaitu sikap sabar dalam setiap menghadapi ujian hidup, terus semangat dan tidak mudah menyerah. Imam Al-Qushairi dalam kitabnya menyebutkan bahwa sabar juga terbagi menjadi dua, yaitu sabar terhadap sesuatu yang sedang diupayakan dan sabar terhadap sesuatu yang ada tanpa diupayakan. Contoh sabar yang diupayakan. Sabar terhadap sesuatu yang diupayakan merujuk pada sabar dalam menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari berbagai larangannya. Sabar ini bisa berupa sabar dalam menjalankan kewajiban ibadah sholat di awal waktu, sabar dalam menjalankan amalan sunnah, seperti sholat duha meskipun kondisi ekonomi belum juga membaik. Contoh sabar yang tidak diupayakan. Sabar terhadap apa yang tidak diupayakan yaitu sabar dalam menjaga diri tetap bugar dan berseri dalam menghadapi segala kondisi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana terkadang beberapa kondisi yang tidak terpikirkan sebelumnya justru terjadi dan harus dihadapi. Dengan menerapkan sikap sabar, situasi seberat apapun akan mudah dilewati. Keutamaan sabar. 1. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sabar dalam Islam yang pertama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi problematika hidup dengan sikap sabar sudah jelas merupakan hal yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 146 yang artinya, dan beberapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. 2. Diberi petunjuk. Allah akan senantiasa mengirimkan kabar gembira bagi hambanya yang bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapat keberkahan sempurna, rahmat dari Tuhan, serta termasuk golongan orang yang diberi petunjuk. Itulah balasan keutamaan sabar dalam Islam. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tahu sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Ketiga, diberikan kebaikan sesudahnya. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Hud ayat 49. 4. Termasuk orang yang beruntung. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Lantaran keutamaan sabar dalam Islam yang terakhir adalah 5. Ditinggikan martabatnya. Dalam surat Al-Furqan ayat 75 dikatakan, mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga, karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ujian adalah bentuk tes yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Tujuannya yaitu untuk menguji sejauh mana keistiqomahan dalam beribadah. Contoh hadis tentang ujian. Yang artinya sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka.
Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ujian dalam hidup di dunia terkadang berupa kelaparan dan kenikmatan, namun terkadang juga merupakan kesusahan dan kepedihan. Sedangkan musibah merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena telah melalaikan kewajiban dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian musibah dalam Islam adalah sesuatu yang mendatangkan kesulitan bagi manusia. Meski begitu, umat muslim harus memahami bahwa musibah merupakan bagian dari ketetapan Allah yang telah dituliskan terhadap takdir manusia. Mengenai hal itu, Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Contoh hadis tentang musibah. Tidak ada musibah yang menimpa umat Islam hingga sekecil duri yang menusuknya, melainkan Allah Azza wa Jalla yang akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa musibah yang menimpa kita sekecil apapun, jika kita menghadapinya dengan sabar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan juga menunjukkan bahwa Allah merupakan Maha Pengasih. Contoh hadis lainnya tentang musibah. Dari Suhaib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga ya baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan menghadapinya dengan sabar, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan juga menunjukkan bahwa Allah merupakan Maha Pengasih. Sabar. Sederhananya, pengertian sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar adalah kemampuan yang untuk bertahan dalam keadaan sulit. Kesabaran mungkin melibatkan ketekunan dalam menghadapi penundaan. Pengertian sabar juga digambarkan sebagai toleransi terhadap provokasi tanpa menanggapi dengan tidak hormat atau kesabaran ketika berada di bawah tekanan, terutama ketika menghadapi kesulitan jangka panjang. Perilaku sabar digunakan untuk merujuk pada sifat karakter yang tabah. Contoh hadis tentang sabar. Ketahuilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat bin Humaid. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah selalu menyandingkan kemudahan setelah kesulitan. Maka kita diharuskan bersabar bila ditimpa kesusahan karena kita tahu bahwa Allah akan memberikan jalan dan dari setiap permasalahan kita. Rumusan masalah. 1. Apa dampak bersikap sabar dari sebuah ujian yang telah Allah berikan? 2. Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberi ujian kepada umatnya? 3. Bagaimana sikap yang tepat jika menghadapi musibah? 4. Kenapa kita mendapat ujian dan musibah? 5. Apakah boleh kita mengharapkan balasan dari Allah atas ujian yang telah diberikannya? 6. Apa saja hikmah dari ujian? 7. Apakah ujian selalu membuat kita lebih baik? Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.